Setelah 2 minggu naik, hari ini akhirnya si IHSG ditutup melemah 1,4%. Minus 1,4% dari penutupan sesi sebelumnya ditutup di level 5.105,15. Dan area 5.162, 5.187 itu masih jadi area resisten. Terbukti karena hari ini IHSG pullback. Pullback ya berarti selama September sampai Oktober ini kira-kira cenderung bergerak sideways di range 4.700 5.160-an. Mudah-mudahan sih koreksi-koreksinya ini nggak bikin low yang lebih rendah dari yang ini ya. Tanggal berapa ini? 24 September kemarin. Jadi ya, kalaupun misalnya turun maksudnya. Dan ini gap udah tutup belum? Ini gapnya belum ditutup full. Jadi ya kalau besok ternyata masih turun IHSG-nya karena ya candlenya hari ini Black Marubozu outside bar pattern. Jadi kalau besok turun ke bawah 5.105 ya ada peluang si IHSG-nya atau marketnya masih koreksi lagi ya. Jadi ya memang marketnya belum enak-enak banget sih. Disiapin aja strategi-strateginya buat yang udah punya barang dan lagi floating profit, disiapin trailing stopnya dijagain lah pokoknya. Yang sudah punya barang dan meskipun itu lagi floating loss, jangan lupa kalau niatnya itu trading, jangan lupa disiapkan stop lossnya. Kalau niatnya investasi di saham tertentu misalnya, dijaga juga, diatur-atur juga nafasnya biar kalau ternyata nanti si IHSG-nya rebound lagi itu kita marketnya bagus lagi dan saham-saham yang diincar itu membal itu masih punya peluru buat beli lagi kayak gitulah. Dan kalau invest jangan sekali-kali pakai utang ya. Nggak masuk akal soalnya. Terus kalau trading ya nggak apa-apa asal pakai stop lossnya dijaga. Ya udahlah kita langsung lihat hasil explore aja dari AFL. Dari atas deh, MDKA. MDKA hari ini memang candlenya higher low ditutup di atas 18.15 juga. Yang beberapa hari lalu ya ini ada outside bar pattern. Garisnya kok saya hapus. Ada outside bar pattern di range-nya 17.60, 18.10, kemudian kemarin sempat naik ke atas 18.10 tapi nggak berhasil tutup di atas 18.10. Hari ini ditutup di atas 18.10, tutupnya di 18.35. Yang punya barang sih sementara ini itu masih bisa di hold. Mudah-mudahan sih masih bisa tes area 1.900-an lah ya. Kalau kita ukur kira-kira ini udah rebound berapa persen dari koreksi sejak Agustus sampai September? Hampir 60%, hampir 61% lah ya. Ya kira-kira 61%-nya di 1.900-an. Jadi dijaga trailing stopnya dipasang. Ini hourly ada inside bar pattern. Yang mau straight pasang trailing stopnya agak ketat atau bertahap gitu, boleh pertama dipasang di bawah 18.10. Kalau turun ke bawah 18.10 ya jualan dulu sebagian atau seberapa itu diatur sesuai money manajemennya masing-masing. Next, NATO hari ini meskipun candlenya higher low tapi candlenya doji dengan buntut atas yang panjang, mencerminkan kalau setelah naik sampai ke 555 itu pasukan seller datang ya dan menyerang, akhirnya menekan sampai ditutupnya itu sama persis seperti di harga open dan seperti harga penutupan hari sebelumnya. Jadi buat yang punya barang, kalau besok turun ke bawah 530 kabur dulu nggak apa-apa. Hourly-nya ada inside bar pattern juga. Pas kita candlenya hari ini lower high lower low dan tes area 690, 695 itu adalah area yang kemarin di breakout dan hari ini dites ya, tutupnya pas di 690. Jadi besok kalau turun ke bawah 690 kabur dulu aja lah nggak apa-apa karena udah beberapa minggu ini ya rebound dan belum ada koreksi. Jadi kabur dulu sih nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Siapa tahu koreksi ke 600 atau 500 sekian dulu baru membal lagi,
ikutan beli lagi nggak apa-apa. Bull hari ini candlenya inside bar pattern setelah tes area ini, hitungannya area resisten ya, close di 334. Nah 334 356 agak lebar sih memang, tapi hari ini hitungannya bull tes area resisten. Kalau misalnya ada yang punya barang dan belinya udah dari bawah nih, misalnya rebound sejak September pertengahan menjelang akhir, ini kan ada inside bar, besok bisa jualan kalau turun ke bawah 318. Kalau nggak turun ke bawah 318 di hold dulu nggak apa-apa. BTPS brisnya hari ini reject bawah ya. BTPS-nya masih inside bar pattern, jadi akumnya sih bagus. Ini hitungannya juga area resisten, area 3900, 3800, 3900-an ini area resisten hitungannya ya. Dan candlenya membentuk inside bar pattern, jadi buat yang punya barang besok dijagain, pasang trailing stop sekarang nggak apa-apa. Kalau turun ke bawah 3750 jualan dulu nggak apa-apa, take profit, karena ya sinyal belinya udah dari ini kalau nggak salah, dari hari tanggal berapa ini, 12 kemarin kalau saya nggak salah, ingat sempat dibahas di video juga. P1 masih di range inside bar pattern 38406, masih sama sih, selama nggak naik ke atas 406 ya nggak usah dibeli dulu, nggak apa-apa. Yang udah punya barang dijagain trailing stopnya di bawah 386. Rasanya ini berarti sampai sekarang ya di terbukti area 400-nya masih jadi area resisten. SMRA lower high lower low candlenya, yang punya barang besok bisa jualan kalau turun ke bawah 620. Singkatnya sih seperti itu. Siapa tahu si SMRA-nya masih mengisi range sideways di sini di 515, atasnya kisaran 600 sekian lah, 680-an, 660, 680. Jadi ya siapa tahu masih mengisi range sideways ini ya. Hari ini kanalnya Black Marubozu lower high lower low juga. Besok kalau turun ke bawah 620, bagi yang masih punya barang terutama yang di harga bawah, kabur dulu aja, take profit. INTP hari ini masih lanjutin naik, ditutup di 11.650, menguat 1,3% dan berhasil ditutup di atas resisten bekas support yang di breakdown dan dites jadi area resisten pada pertengahan September. Buat strategi beli sih saya belum dapet ya. Saya butuh lihat besok atau paling enggak 1-2 hari, 1-2 candle lagi lah di dailynya ini. Saya sih ngarepnya ada kayak inside bar pattern, atau misalnya pun besok lanjut naik terus nggak sempat beli nggak apa-apa, tungguin koreksi tes area yang kemarin ini di breakout, baru baru ikutan beli. Nah kayak gitulah. CTRA masih di kisaran area resisten, yang masih punya barang jagain aja lah. Ini kalau turun ke bawah 745 kabur ya. Wika ya lower high lower low hari ini candlenya. Lower high lower low, jadi besok kalau turun ke bawah 1220 ya jualan dulu nggak apa-apa, terutama yang udah beli dari bawah. Akumnya sih bagus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ya, hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu ini big playernya rajin akumulasi, tapi kalau misalnya harganya turun dan kita sudah punya barang di harga bawah, nggak ada salahnya kalau take profit dulu jika besok turun ke bawah 1220. Wood, saya seneng sih ini Wood, tutupan di atas 424, area yang kemarin sempat di breakout, area harga penutupan tertinggi sebelumnya yang kemarin di breakout. Candlenya juga inside bar pattern. Tapi untuk belinya saya lebih pilih lihat besok ya. Ini di hourly ada inside bar pattern, inside barnya di range 414 438. Kalau mau beli buy if break 438 ini bisa sebenarnya, cut lossnya di bawah 414, tapi kalau kita hitung itu udah lebih dari 5%, bahkan bisa jadi lebih dari 6%, karena tadi dari 438 ke 414 itu aja 5,4 sekian persen. Coba lihat besok ya, kalau misalnya besok nggak ada pola-pola yang bisa dimanfaatkan untuk memperkecil risikonya, artinya di setengah jam atau 1 jam pertama nembus misalnya gitu,
Mau beli boleh, tapi diatur size-nya biar kalau misalnya kena apes, kena resiko gitu kan, turun setelah beli waktu naik ke atas 438 terus ternyata lah kok turun ke bawah 414, itu loss-nya nggak banyak-banyak banget gitu loh maksudnya. Jadi size-nya diatur. Ini bagus, saya suka sih chartnya. SCMA ini juga lumayan menarik karena masih bertahan di area di atas 1300-an ya. Area resisten yang kemarin di breakout itu 1305, 1325. Akumnya bagus, harga naik. Candlenya inside bar pattern, cuman ya cukup jauh. Lihat besok lah ya, ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan enggak? Dipantau SCMA-nya boleh, yang udah punya barang ya di hold dulu nggak apa-apa, kecuali kalau besok ternyata tutupan di bawah 1300 ya kabur dulu nggak apa-apa lah. Ali tadi sempat turun ke bawah 10875 ya, tapi memang nggak tutup di bawah 10875 sih. Yang udah jualan karena tadi turun ke bawah 10875 nggak apa-apa, nggak usah disesalin karena ini kejadiannya di deket area resisten. Jadi rasanya itu strategi yang masuk akal, bukan bener ya tapi masuk akal, karena kalau kita lihat harga cenderung bergerak sideways, strategi yang menurut saya masuk akal adalah beli ketika di rebound, ketika atau rebound di area support, artinya ya waktu harganya di area support atau deket-deket area support, jualan kalau di jualannya di area resisten atau deket area resisten. Nah kebetulan tadi ada outside bar pattern, inside bar ya kalau kita lihatnya hari tanggal 13 sama 14 nya ya. Terus sempat turun ke bawah 10875, jualan nggak apa-apa, menurut saya juga nggak salah karena itu juga keputusan yang logis karena ini kejadiannya di dekat area resisten. Tapi buat yang punya barang masih bisa di hold karena hari ini nggak tutup di bawah 10875. Kalau besok turun lagi ke bawah 10875, jualan aja lah nggak apa-apa karena ini kejadiannya juga sekali lagi di dekat area resisten. MAPI masih di range inside bar 620 670, akumnya sih 4 hari ini hijau ya. Big player rajin akumulasi selama inside bar pattern terbentuk ini. Jadi rasanya kalau besok berhasil breakout 670 ada peluang ke 700-an lah terdekatnya. Agak deket sih tapi ya lumayan rasanya dari 670 ke 700. Demas tadi sempat naik ke atas 240 tapi tutupnya kempes, tutup di 234. Ya, kalau kita kasih moving average coba oke lah. Sementara ini cut loss-nya kalau misalnya yang punya barang karena tadi beli waktu naik ke atas 240 ya di bawah 222 dulu. Selama nggak turun ke bawah 222, hold dulu aja nggak apa-apa. Hoki ini saya juga salah satu saham yang saya suka chartnya, meskipun banyak jarum, trennya bullish. Tren bullishnya masih terjaga, saya suka. Kita geser ke hourly lah, kasih fraktal. Ini fraktal di daily di 830 ya, rasanya ada peluang meneruskan bullish yang sudah terbentuk jika berhasil breakout 830 dan di daily 825 selisih 1 tick ya, 825 830 lah. Hoki bisa dipantau, yang punya barang dulu aja, ini masih oke kok. Bullish, akumnya juga cenderung naik. Oke, Pol biarin aja. BDMN hari ini inside bar pattern, jadi akumnya hanya saja akumnya baru 1 kali ya hijau. Di minggu ini 2 kali sih, sama hari ini hari apa ya, tanggal 13 itu hari Selasa dan Kamis hijau. Akumnya big player ada akumulasi. Dipantau, kalau besok berhasil breakout 2410 rasanya oke ini ya. Jadi volumenya juga waktu ini naik sejak Oktober lah, itu volumenya naik juga, increase, jadi harga naik, volume naik, ini juga mulai ada akumulasi. Menarik, besok bisa dipantau, bisa juga buy if break 2410, cut loss-nya kalau turun ke bawah 2330 aja. Kalau kita kasih moving average, nah itu moving average-nya udah mengarah ke atas dan harga juga bertahan di atas moving average. Yang seperti itu saya suka. Tadi mana ya fraktal? Kemudian perkiraan area resisten terdekatnya ya kira-kira sih ini close berapa ya? 2620.
kira-kira sih di 2570 2620 lah ya, itu ada ruang sekitar anggaplah situlah 7%-an, lumayan loh, masih lumayan. Jadi mudah-mudahan besok bisa lancar lah. Anggaplah kalau misalnya kita ganti chart yang bersih. Kalau ternyata mau bikin range sideways dari 2100-an dan atasnya itu 3300-an atau anggaplah 3000 lah. Berarti kan dari harga sekarang ke area 3000-an itu ada space yang lumayan ya. Dan bisa diambil jika besok ternyata ada konfirmasi meneruskan rebound. Konfirmasinya jika berhasil breakout 2410. Catat itu BDMN. MCAS hari ini ternyata breakout 2300-an. Oke lah, yang punya barang hold dulu aja. Kok saya hapus? Salah, yang saya hapus ini loh harusnya. Oke, PZZA. Biarin dulu aja lah. SMSM yang punya barang ini candlenya outside bar pattern di area resisten ya. Artinya pola yang hari ini terbentuk, pola 2 candle ini ya, hari ini dan kemarin ini merespon area 1335 1355 ini sebagai area resisten. Jika besok turun ke bawah 1295, bagi yang punya barang, terutama yang belinya itu waktu rebound di harga bawah-bawah ini, jualan dulu aja, take profit dulu aja, nggak apa-apa. Karena ini juga volume bid overnya cenderung tipis, jadi hati-hati ya. Jadi ya diatur lah. Mark, biarin lah ya. Ini apa? PNBN turun dulu lah, biarin. ACES ternyata turun ke bawah 1570, nggak jadi naik, saudara-saudara, biarin dulu lah. Strategi yang kemarin otomatis batal ya, buy break 1655-nya. Biarin dulu aja ini si ACES-nya. Boga, biarin dulu aja. BHAT mudah-mudahan masih ngisi range sideways 474515. Java masih oke lah kalau misalnya kita kasih kayak gini. Mungkin sideways di range 1120 1185, tapi ini masih oke. Yang udah punya barang sementara masih bisa di hold. Yang pengen nambah, tunggu berhasil breakout 1185 aja. BJBR mungkin oke ya. Kalau kita lihat, kasih fraktal lah. Mana fraktal? Oh ini. Coba hourly. Nah, BJBR ini mungkin besok kalau berhasil breakout 980 bisa dimanfaatkan fast trade. Terdekat sih ya 1000-an lah ya. Area resisten pertama kira-kira 1000-an lah kira-kira. Tapi ya lumayan ya kalau bisa dimanfaatkan. Ada berapa persen sih? Rasanya dikit. Tapi ya mudah-mudahan bisa lebih lah. Intinya sih kalau berhasil breakout berapa tadi? 980 ada peluang ke 1000-an lah, tes area 1000-an. Keren. Masih belum berhasil breakout 116, masih bisa dipantau yang minat sama si keren ya. Saya sih cari yang lain dulu aja. Bank Rakyat hari ini candlenya inside bar pattern. Ganti ini. Hari ini candlenya inside bar pattern di range-nya 3290, atasnya 3380, dan kalau besok ternyata turun ke bawah 3290 berarti si Bank Rakyatnya ini masih mau nerusin sideways sejak September ini ya, kira-kira pertengahan September sampai sekarang di range 3000-an, atasnya kira-kira 3440-an, 3500. Kurang lebih kayak gitu. Tapi secara garis besar sih selama bertahan di atas 3000 rasanya Bank Rakyat masih oke ya. Apalagi 3 hari berturut-turut ada akumulasi sih. Mudah-mudahan besok masih bisa tes area 3500-an lah, masih ada naik-naiknya. Harapannya sih gitu. Tapi kalau turun ke bawah 3290 ya berarti ada kemungkinan menguji lagi area 3100 3000-an. Telkom, nah Telkom ini saya masih pilih wait and see lah ya, karena ini juga masih area resisten sih. 2900 3000-an ini juga masih jadi area resisten ya, wait and see lah. Adronya 3 hari berturut-turut ada akumulasi, candlenya hari ini inside bar pattern.
Ya kalau besok berhasil naik ke atas 1200 sih lumayan, cuman dari 1155 ke 1200 itu lumayan juga. Dari 1155, walah kok gini ya. Dari 1155 ke 1200 itu ada berapa persen sih? Ada hampir 4% loh. Lihat besok lah ya. RALS-nya masih belum berhasil breakout 590, tapi juga ini dekat area resisten 600-an. Jadi lihat besok lah, lihat dulu aja. BWPT menarik sih, tapi ya lihat besok lah ya. Siapa tahu masih sideways di 8799. Bank Negara, ya kalau ternyata besok ini turun ke bawah, aduh ini kok banyak banget coretan-coretan, saya hapus saja biar nggak bikin pusing. Kalau ternyata besok turun ke bawah 4760, berarti si bank negaranya juga mau melanjutkan, mungkin mau bikin range sideways sejak September ini sampai sekarang di range 4300-an 5050-an. Begitu kira-kira. BCA juga candlenya hari ini high low. Kalau kita lihat beberapa hari ke belakang ya lebih kayak sideways ya, sideways di range kecil lah, range kecil 28850, atasnya 29500. Kalau misalnya punya barang di harga bawah-bawah terus besok turun ke bawah 28850 28800, mau take profit dulu terus mau beli lagi di bawah 28000 atau mau iseng-iseng pasang antrian gitu ya nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya juga. Tbig masih high low, ini saya suka trennya, tren bullishnya masih terjaga. Yang punya barang di hold dulu aja, yang mau beli ya saya lebih suka tunggu koreksi ya kayak gini lagi lah ya, koreksi rebound beli. BRPT ini salah satu yang reboundnya saya suka juga. Kenapa saya suka? Karena ini di atas moving average, MA-nya mengarah ke atas, terus memang sih lagi tes area di atas lagi tes area resistensi ya, area resisten 945, 920, 945-an lah. Ini tutup berapa sih? 930, 945 ya, belum kena sih 930-nya. Tapi mudah-mudahan berhasil ditembus, karena kalau berhasil ditembus ada peluang ke 1100-an, lumayan itu ke 1100-an. DAX kempes. Kempes. Ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lah. BNII kurang enak ya. Kalau banking saya tadi lebih seleksi Bank Danamon, yang kedua BJBR ini juga cukup menarik. Jadi ya pilihan saya yang pertama Bank Danamon lah, untuk besok diperhatikan. Siapa tahu besok bisa rame dan bagus. Oke, itu dulu dari saya pembahasan hasil saham-saham hasil ekspor dari AFL dan pembahasan singkat tentang market hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye-bye.